أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim Abdus Sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwah azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan sore hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan rangkaian surat-surat yang terdapat di dalam juz amma atau juz yang terakhir dari Al-Quran. Kita masuk kepada tafsir surah Al-Kafirun. Langsung saja kita bacakan surat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul artinya katakanlah. Ya ayyuhal kafirun. Wahai sekalian orang-orang kafir. La a'budu. Aku tidak menyembah. Ma ta'budun. Apa-apa yang kalian sembah. Wala antum. Dan demikian pula kalian. La tidak akan abidun. Menyembah ma'abud. Apa-apa yang aku sembah. Wala ana abidun. Dan aku tidak akan menyembah ma'abattum. Apa-apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan aku tidak akan menyembah apa-apa yang kalian. Dan kalian tidak akan menyembah apa-apa yang aku sembah. Lakum dinukum. Untuk kalian agama kalian, wali dini, dan untukku adalah agamaku. Bila kita baca sekilas ayat ini atau surat ini, maka kita dapati besarnya kemiripan antara bacaan yang ada di depan dengan bacaan selanjutnya. Saking miripnya, ada sebagian orang yang membacanya nggak selesai-selesai. Muter aja ke situ. Ya kapan beresnya? Ya abudu mata abudu wala antum abudu nama abudu wala antum abudu nama abudu. Iya beresnya kapan? Gitu. Saking apa? Saking besarnya kemiripan satu ayat dengan ayat yang lain. Apakah kemiripan ayat ini tidak memiliki faidah dan pengaruh bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya, pengaruhnya besar dan sangat banyak buat kita. Kita akan bahas itu sekarang insyaallah taala. Namun sebelumnya kita lihat dulu di awal atau faidah dari ayat yang pertama, yaitu pada ayat berbunyi qul, katakanlah ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir.
Maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir Juz Amma yang merupakan kitab utama kita, kata beliau, wa hadza yasmalu kulla kafirin sawa'un kana minal musyrikin aw minal yahud aw minal nasara aw minal syuyu'iyyin aw min ghairihim. Mana wahai orang-orang kafir, maka orang-orang kafir di sini mencakup seluruh orang kafir. Apakah orang kafir itu kaum musyrikin, Yahudi, Nasrani, Syuyu'iyyin atau selain mereka? Ya, mungkin ya si Budin gitu ya, agamanya Buddha, atau Konghucin, agamanya Konghucu, ya, atau Hindu dan seterusnya. Pokoknya semua agama selain agama Islam itu, maka pemeluknya disebut dengan kata kafir. Di sini Syekh Utsaimin mengatakan, kullu kafirin yajibu an tunadiyahu biqalbik aw bilisanik in kana hadiran litabarru'in minhu wa min ibadatih. Setiap orang kafir, maka wajib engkau panggil dia, engkau seru dia, baik dengan hatimu atau dengan lisanmu ketika dia hadir, ya, dengan ucapan kafir, untuk menyatakan berlepas dirinya engkau dari dirinya dan seluruh apa-apa yang dia ibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjadi dalil bantahan kita kepada orang-orang yang memiliki pemahaman, ya, yang mereka menolak kata kafir yang ada dalam Islam untuk dilemparkan kepada orang-orang di luar Islam. Kata mereka, ucapan kafir yang dilemparkan oleh orang Islam kepada orang luar Islam itu adalah ucapan yang tidak menghormati hak-hak asasi manusia. Sehingga sebagian mereka mengatakan, kalau seandainya, padahal dia menyatakan dirinya Islam misal, kalau seandainya saya boleh menghapus kata kafir dalam Al-Quran, maka saya akan lakukan. Sampai sebegitu-gitunya gitu. Saking apa? Rusaknya pemahaman dia terhadap agama. Maka kita belajar Islam, belajar Al-Quran harus dengan tafsir yang benar melalui bimbingan para ulama yang jelas-jelas ulama yang terakui akan kekokohannya dalam memegang Islam dan sunnah. Ini yang pertama yang perlu, dan ini menjadi faedah yang berharga buat kita dan perlu kita tanamkan baik-baik dalam hati kita. Untuk apa? Untuk jangan ragu. Jangan ragu untuk mengucapkan kata kafir kepada orang-orang di luar Islam. Karena sebagian orang ada yang melembutkan dengan kata non-muslim. Nah, gitu ya. Betul, non-muslim benar mereka di luar Islam. Tapi mbok ya jangan sampai kata kafir tidak terucap. Kesannya kalau kita mengucapkan kata kafir, seolah-olah kita ini pengen merasa menang sendirian. Ingin merasa benar sendirian. Ingin merasa surga sendirian. Itu tuduhan-tuduhan mereka terhadap, ya, Islamnya kita. Padahal nyata-nyata secara jelas Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan setiap mukmin untuk memanggil siapapun orang-orang di luar agama Islam dengan panggilan apa? Kafir. Allah yang menyuruhnya demikian.
Dan ini sekaligus nyata-nyata merupakan apa? Bentuk bahwasanya Allah sangat benci dengan kekafiran. Sampai-sampai Allah menurunkan ayat dengan judul surat Al-Kafirun. Orang-orang kafir. Jadi jangan ragu ya untuk menyatakan semua orang-orang di luar agama Islam kaum kafirin, ucapkan kaum kafirin. Banyak kita dapati sebagian orang yang kesannya ingin menggambarkan Islam itu rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang, menebar kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Tapi kebablasan. Sampai-sampai apa? Perintah Allah pun digadaikan untuk mendefinisikan Islam rahmatan lil alamin, tetapi secara pengertian yang salah. Sekarang kita melihat begini. Islam rahmatan lil alamin kata siapa? Kata Allah. Yang ngucapinya siapa kepada manusia? Rasulullah kan? Betul enggak? Tapi lihat Allah juga ya menyuruh Rasulnya untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir, ya ayyuhal kafirun. Padahal Rasul juga menyebutkan di Al-Quran bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi Allah juga menyuruh Rasulullah SAW untuk memanggil orang-orang, ya ayyuhal kafirun. Apakah kemudian kita mengatakan Rasulullah tidak melaksanakan rahmatan lil alaminnya? Tidak. Yang menetapkan rahmatan lil alamin itu jangan definisi kita, pakai perasaan kita. Rahmatan lil alamin itu sebagaimana itu turun dari Allah, disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka itu juga dikembalikan maksud rahmatan lil alamin serta aplikasinya oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya. Jangan kita simpulkan sendiri akhirnya jadi salah. Maka pada momentum ini melalui radio Tarbiyah Sunnah, kita juga akan memanggil orang-orang yang barangkali orang-orang kafir yang barangkali mendengar dakwah kita. Wahai orang-orang kafir, dengarkan. Ini pernyataan kita. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan mengibadahi apa yang kamu ibadahi, dan kamu tidak akan beribadahi apa-apa yang aku ibadahi. Nah, kalimatnya sama. Jadi dua kali. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abatum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum wali waladin. Kan dua kali itu. Ini ada pengulangan di situ. Maka pengulangan ini itu memiliki 4 sudut pandang dari kalangan para ulama ahli tafsir. Yang pertama, ya menurut tafsir yang pertama, pengulangan ini bermakna at-taukid. Bermakna at-taukid. Sebagaimana Syekh Utsaimin berkata, qad yadhunnu dhani anna hadhihi muqarriratan lit-taukid. Maka ada sebagian orang yang menyangka pengulangan 2 kali ini sebagai bentuk taukid, yaitu apa? Penegasan, penguatan. Tapi Syekh Utsaimin tidak sepakat. Tapi beliau tetap apa? Memunculkan penafsiran tersebut walaupun beliau tidak menyepakati itu. Menurut penafsiran yang kedua, menurut penafsiran kedua, bahwa kalimat yang kedua yang mengulangi kalimat yang pertama ini sebagai penjelasan untuk waktu yang akan datang. Contohnya, ya beliau jelaskan begini. Mana qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun.
Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Maksudnya ayeuna, sekarang. Ya, now, zaman now, gitu ya. Sekarang. Sekarang ini, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Demikian pula, kalian, wala antum abiduna nama abud. Demikian juga, sekarang ini, kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Nah, kalimat berikutnya yang kedua, wala ana abidum ma'abatum, dan untuk waktu yang akan datang pun aku juga tidak akan menyembah apa-apa kalian sembah, wala antum abiduna ma'abud, dan demikian juga untuk waktu-waktu yang akan datang kalian kaum musyrikin kafirin juga tidak akan beribadah menyembah apa yang aku sembah. Itu penafsiran yang kedua. Lalu muncul pertanyaan. Kalau ini penegasan bahwa sekarang dan akan datang, aku dan kalian tidak akan menyembah dengan sesembahan yang sama. Lalu bagaimana? Ya, dalam perjalanannya ternyata orang-orang kafir ini ada yang sebelum matinya sudah menyembah Allah. Ya. Ketika ayat ini turun, surat ini turun, ada nggak orang-orang kafir yang kemudian akhirnya masuk Islam? Ada. Atau di zaman sekarang lah, ketika kita mengucapkan kalimat ini, ya ayyuhal kafirun, kemudian tahun depan orang kafir itu ada yang masuk Islam. Ada tidak? Banyak. Kita lihat kalau ada acara misalnya kayak PIS TV. Tahu PIS TV? Yang diselenggarakan oleh Dr. Zakir Naik itu. Itu kan digambarkan orang Islam tuh kayak orang-orang kafir itu yang masih Islam tuh kayak banyak gitu kan. Nah, bagaimana ayat ini maksudnya oleh menurut penafsiran yang kedua? Ya. Wajabu an dzalika, maka mereka mengatakan ucapan Allah bermakna wala antum abiduna ma'abud, ucapan kalian tidak akan menyembah, ya, tidak akan menyembah apa-apa yang aku sembah. Ini maksudnya adalah Allah, ya, memerintahkan kepada Rasulnya untuk menyampaikan kepada orang musyrikin, yukhatibul musyrikin alladzi alimallahu ta'ala annahum lan yu'minu. Ya, ini adalah ucapan Allah yang perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada orang musyrikin yang Allah telah mengetahuinya, pasti dia tidak akan beriman. Itu maksudnya. Ya, sehingga ungkapan ini tidak bermaksud ungkapan umum. Ya, tapi kepada orang-orang tertentu yang Allah mengetahuinya, dia tidak akan beriman sampai dia mati. Maka di sini ada dua penafsiran. Fa indal an qaulan. Maka di sini ada dua penafsiran bahwasanya pengulangan kalimat kedua itu bermakna at-taukid, yaitu apa? Untuk menegaskan kembali pada kalimat pertama. Misalnya gini, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud. Ini diulangi lagi untuk menegaskan kembali betul-betul la a'budu ma ta'budun itu betul-betul begitu maksudnya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua adalah, ya, kalimat yang kedua itu diartikan untuk waktu yang akan datang. Jadi kalimat pertama, ya ayyuhal kafirun, aku tidak akan beribadah kepada kalian, wala antum a'buduna ma a'bud, ya kalian tidak beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Ini maksudnya sekarang. Kemudian kalimat berikutnya wala anna abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud, maksudnya untuk waktu yang akan datang. Artinya kalau kita gabungkan, ya, menurut penafsir yang kedua adalah apa? Sekarang dan akan datang, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, demikian juga kalian pun untuk sekarang akan datang tidak akan menyembah apa-apa yang aku sembah. Maksudnya kalian itu adalah
pada orang-orang musyrikin yang Allah telah mengetahuinya matinya dalam keadaan tidak beriman. Kalau kemudian dia beriman setelah ayat ini sampai pada mereka, maka dikecualikan. Gitu maksudnya. Paham tidak ini? Dua penafsiran nih. Cukup sampai di itu? Tidak. Anda tadi menyebutkan ada berapa tafsir? Ada 4. Tadi baru 2. Mau kita jelaskan enggak keduanya? Mau ya? Bentar, minum dulu ya. Al-qaulus salisu, tafsiran yang ketiga, yaitu makna qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, maksudnya adalah la a'budul asnam allati ta'budunaha. Artinya aku tidak akan menyembah ma ta'budun, yaitu apa? Berhala yang kalian sembah. Berhala-berhala yang kalian sembah. Jadi pada tafsir yang ketiga ini apa? Dimunculkan objeknya. Aku tidak akan menyembah berhala-berhala yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud, kalian ya tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Yang aku sembah siapa? Allah. Artinya kalian tidak akan menyembah Allah. Aku tidak akan menyembah berhala-berhala kalian, dan kalian juga tidak akan menyembah Allah. Sedangkan kalimat berikutnya, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud, pada ayat yang ke apa? Yang keempatnya ya. Ya, pada ayat yang keempatnya dan yang kelimanya, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud fil ibadati, yakni laisat ibadati ka ibadatikum wala ibadatikum ka ibadati. Ya, pada ayat yang ketiga dan keempatnya maksudnya adalah, atau pada ayat yang keempat dan kelimanya maksudnya adalah apa? Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud, artinya ya, laisat ibadati ka ibadatikum, artinya apa? Ya, ibadahku itu tidak sama dengan ibadahnya kalian. Demikian juga ibadahnya kalian tidak sama dengan ibadahku. Ya, jadi kalau kita gabungkan ya, pada ayat yang kedua dan ketiganya, kita lihat ayat yang pertama ya, qul ya ayyuhal kafirun, udah, ini kita paham ya, wahai orang kafir. Nah, pada ayat yang kedua dan ketiganya ya, la a'budu ma ta'budun, kalian la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah berhala kalian. Ayat yang keduanya. Ayat yang ketiganya, wala antum abiduna ma'abud, kalian tidak akan beribadah kepada Allah yang aku sembah. Ayat keempatnya, wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud, ya, ibadahku tidak sama dengan ibadahnya kalian, sebagaimana ibadahnya kalian tidak sama dengan ibadahku. Berarti dua yang ketiga itu ditafsirkan sebagai objek. Artinya objek yang aku sembah itu tidak sama. Pada ayat yang kedua dan ketiga, objek yang disembah itu nggak sama. Objek yang kalian sembah itu adalah berhala, objek yang aku sembah adalah Allah. Nah, ayat yang keempat dan kelimanya cara beribadahnya. Cara ibadahku itu
Nggak sama dengan cara kalian ibadah, sebagaimana cara ibadah kalian tidak sama dengan cara beribadahku. Paham? Ini menurut penafsiran yang ketiga. Berarti apa bedanya yang kedua? Kalau yang kedua ditafsirkan dari sisi waktu. Ya kan? Dari sisi waktu. Menurut penafsiran yang kedua, sekarang dan akan datang tidak akan beribadah. Aku tidak akan beribadah menyembah. Ya, apa yang kalian sembah dan waktu akan datang pun sama, begitu. Nah, kalau penafsiran yang ketiga dimunculkan apa? Dimunculkan apa? Objek dan cara beribadahnya. Ini dibedakan. Ini penafsiran yang ketiga. Ya, penafsiran yang ketiga seperti ini. Jadi kalau misalnya kita katakan terjemahkannya begini. Aku tidak akan menyembah berhala kalian. Kalian pun juga tidak akan menyembah sesembahanku, yaitu Allah. Dan cara ibadahku berbeda dengan cara ibadah kalian. Demikian pula cara ibadah kalian tidak sama dengan cara ibadahku. Ini menurut penafsiran yang ketiga. Jadi paham ini? Nanti saya akan tes ya. Udah selesai kajian. Yang nggak bisa berarti nggak bisa. Tafsiran yang terakhir. Al-Qaulur Rabi adalah tafsiran yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Di dalam majmu' fatwanya beliau. Di jilid yang ke-16 halaman 534. Kata beliau begini. Pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga yaitu la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud hadza al-fi'lu. Ya. Ini maksudnya adalah perbuatan. Perbuatan. Jadi aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Jadi perbuatan. Artinya aku tidak akan pernah mau berbuat, tidak akan pernah akan berbuat berupa menyembah apa yang kalian sembah. Demikian pula perbuatan kalian tidak akan melakukan berupa apa? Menyembah apa yang aku sembah. Ayat yang ketiga dan keempatnya, wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud hadza fil qabul. Ini dalam penerimaan. Ini yang tafsiran yang cukup membedakan. Artinya apa? Ayat yang ketiga keempat ditafsirkan oleh Syekh Taimiyah adalah apa? Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud. Artinya apa? Aku tidak akan pernah menerima dan ridho pada ibadah-ibadah kalian, sebagaimana kalian pun tidak akan menerima dan ridho pada perbuatanku dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini menurut pendapat yang keempat, ya, ada memunculkan sikap ya at-tabarru, sikap berlepas diri, menyatakan bahwasanya aku tidak akan, ya, ketika diungkapkan begini, la qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Aku tidak akan mengerjakan berupa apa? Menyembah apa-apa yang kalian sembah. Jadi ketika kalian menyembah, aku tidak akan melakukan hal yang sama sebagaimana ya ketika aku menyembah Allah, kalian pun tidak akan melakukan perbuatan yang seperti aku lakukan. Dan aku tidak pernah ridho dan menerima ya perbuatan kalian dalam menyembah selain Allah, sebagaimana kalian pun tidak akan menerima dan ridho pada perbuatanku, yaitu ketika aku menyembah Allah saja. Itu maksudnya.
Ya. Sekarang kalau kita lihat 4 penafsiran ini harus kita kontradiksikan, harus kita pertentangkan, atau satu dan yang lain saling menguatkan. Saling menguatkan. Kita gabungkan 4 sudut pandang itu. Ya. Sudut pandang itu. Ya. Wahai orang kafir, perbedaan kami dengan Anda sangat jelas. Pertama, ya, kami ini menyembah Allah, kalian tidak. Satu. Betul kan? Kami ini menyembah Allah, kalian tidak menyembah Allah. Yang kalian sembah adalah berhala bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, yang kedua, bahwa cara ibadah kami itu berbeda dengan cara ibadah kalian. Cara ibadah kami seperti apa yang Allah inginkan, sedangkan cara ibadah kalian bukan seperti apa yang Allah inginkan. Dan kami tidak pernah ridho selama-lamanya kepada ibadah kalian, sebagaimanapun kalian tidak akan pernah ridho, ya, terhadap apa-apa yang kalian sembah, kami sembah sekarang maupun yang akan datang. Takidan. Takidan apa artinya? Taukidan, betul-betul menguatkan. Artinya kita mengatakan ini taukidan dengan penuh kemantapan. Gitu maksudnya. Artinya ketika kami mengucapkan ini, kami tak pernah ragu akan sikap berlepas dirinya kami kepada kalian. Ini isi kandungan apa? Surah Al-Kafirun. Maka Allah menutup ayat ini dengan lafaz apa? Lakum dinukum waliyadin. Ini khulasonya, kesimpulannya. Lakum dinukum waliyadin. Kalian dengan apa yang kalian beragama dengannya, aku dengan apa yang aku beragama dengannya. Jadi jangan coba-coba. Ada namanya istilah apa? Penyatuan agama. Bila seseorang menyatakan semua agama adalah benar, maka dia telah kafir dengan surat ini. Bila keyakinannya seperti itu, maka dia pun kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena tidak mengkafirkan orang kafir pada Allah telah menyatakan kafir. Oleh karena itu, para ulama ya menulis sebuah tulisan-tulisan dengan judul Nawaqidul Islam, penggugur keislaman seseorang. Salah satunya apa? Tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu dengan kekafiran mereka. Dan ini berlaku selama-lamanya. Baik ketika surat ini turun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maupun di zaman kita sekarang dan di waktu-waktu yang akan datang selama Islam ini masih ada di muka bumi. Akan seperti itu selalu orang-orang yang beriman kepada Allah dengan benar, memiliki keyakinan, sikap berlepas diri mereka secara tegas terhadap ya kekafiran dan orang-orangnya. Jadi ini harus diyakini oleh kita. Dalam praktek di lapangannya tentu namanya dakwah, ini ada lagi pembahasan surat-surat dan ayat-ayat yang menjelaskan apa? Cara berdakwah. Keyakinan kita bahwa orang kafir ini tidak boleh diragukan bahwa itu adalah benar. Ucapan kita bahwa orang kafir adalah kafir tidak boleh kita ragu untuk mengucapkannya orang kafir adalah kafir. Tetapi dalam dakwah tentu ada namanya uslub, ya, asalibud dakwah. Ada namanya metode-metode kita atau strategi-strategi dalam berdakwah. Tidak lantas itu orang kafir kalau ketemu main tonjok, kalau ketemu main tendang, ya, boleh dibunuh seenaknya, dilakukan pengeboman, pembakaran seenak perutnya. Bukan begitu. Ini dua hal yang harus dipisahkan. Ya.
Strategi berdakwah tentu perkara yang lain. Buktinya kita lihat Rasulullah dalam berdakwah tidak semena-mena dan ya untuk kemudian memberlakukan orang-orang kafir dalam perjuangan dakwah beliau. Dalam perjuangan dakwah beliau. Oleh karena itu kita dapati para ulama berdasarkan perbuatan Rasul, ayat dan hadis yang itu mereka membagi kafir itu ada beberapa tipe. Ada pengklasifikasian jenis-jenis orang kafir. Ada namanya kafir zimmi. Ada namanya kafir mu'ahad atau musta'man. Ada namanya kafir harbi. Dipisahkan jenis orang kafirnya. Ada orang kafir yang terikat perjanjian damai kaum muslimin, tidak boleh diperangi. Ada orang kafir yang bisa dilindungi oleh kaum muslimin, tidak boleh diperangi. Yang boleh diperangi adalah orang-orang kafir yang nyata-nyata memerangi orang mukmin secara fisik. Itu. Jadi adanya pembagian itu menunjukkan bahwasanya muamalah kita, interaksi kita terhadap orang-orang kafir itu berbeda satu orang kafir dengan orang kafir yang lain. Tidak bisa itu disamakan. Ya. Nah, sampai di situ dulu tafsir dari surat Al-Kafirun. Gampang ya? Ayatnya kan pendek, ya. Tapi tafsirnya ada 4 loh. Kalau saya tanya, bisa nggak dijawab 4 penafsiran? Nggak usah ditanya aja ya. Khawatir nggak bisa dijawab. Intinya begitulah ya. Pindah kita kepada tafsir surat berikutnya. Atau disebutnya kalau urutan Quran ini mundur. Surat apa, Cing? Surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. Kita bacakan surat ini ya. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Inna sesungguhnya kami a'tainaka telah memberikan kepadamu, mu di sini siapa? Nabi Muhammad SAW. Al-Kautsar. Telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar. Nanti kita akan lihat tafsir apa mana Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salat ya lah engkau kepada Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Berarti ini menunjukkan bahwa Al-Kautsar itu adalah kenikmatan. Kami telah memberikan kepadamu nikmat. Nah, nikmatnya apa? Nanti kita akan bahas. Maka sikap dalam ketika menerima nikmat adalah hendaklah engkau sholat kepada Rabbmu dan sembelihlah. Ya, menyembelihlah untuk Rabbmu. Inna syani'aka. Sesungguhnya syani'aka. Ya, maksudnya mubghidoka. Yaitu orang-orang yang membencimu itulah wal abtar. Dialah yang akan ya abtar. Itu an-munqati. Itu terputus. Maksudnya apa? Terputus kebaikan mereka. Ini apa? Pembelaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya ketika orang-orang musyrikin menuduh beliau bahwa beliau ini kebaikannya udah selesai. Berkahnya sudah nggak ada nih Muhammad. Kenapa? Pasca wafatnya anak beliau itu Qasim. Ya. Maka Allah turunkan surat ini. Mari kita lihat tafsir dari surat ini. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Fil lughatil Arabiyyah, secara bahasa Arab, Al-Kautsar itu maknanya adalah al-khairul katsir. Ya, kebaikan yang
banyak. Kausar dekat dengan kata kasir. Kasir itu artinya banyak. Maka al-kausar fi lughatil arabiyyah huwal khairul kasir. Artinya kebaikan yang banyak. Dan memang demikianlah keberadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tahu Allah taala khairan katsira fid dunya wal akhirah. Demikianlah keberadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diberikan kebaikan yang sangat banyak di dunia dan di akhirat. Jadi Al-Kausar itu kebaikan yang sangat banyak. Untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan itu ya, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Itu sudah Allah jamin beliau seperti itu. Sedangkan makna kebaikan di akhirat, maka Al-Kausar ini ya diartikan sebagai apa? Sebagai sebuah ya an-nahrul 'azimul ladzi fil jannati. Ya. Walladzi yasubbu minhu mizaban ala haudi al-mawrud sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah sungai yang besar yang ada di surga. Yang kemudian apa? Yang kemudian ya mengalirlah di sungai ini ya mata air yang sampai kepada telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Yang airnya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla ma dhaqa minal asal. Yang rasanya lebih manis daripada madu. Wa atyabu raihatan minal misk. Yang harumnya lebih harum daripada minyak kasturi. Wa hadzal haudu fil qiyamah. Ya, inilah telaga yang ada pada hari kiamat. Yang nanti orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan mendatangi telaga ini. Yang mana bejana-bejananya itu seperti bintang-bintang di langit dari sisi jumlah dan kebagusannya. Maka faman kana wadan ala syariati fid dunya. Maka barang siapa yang kemudian mendatangi, menerima dan menjalankan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia, maka orang-orang ini kana waral haudi fil akhirah, maka dia pula lah yang nanti akan mendatangi telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di akhirat, yang telaga itu mengalir dari sungai yang besar yang bernama Al-Kautsar. Wa man lam yakun waridan ala syariati fa innahu mahrumun minhu fil akhirah. Dan sebaliknya, barang siapa yang ketika di dunianya tidak menerima dan tidak menjalankan syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun akan terhalangi untuk mendatangi telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana telaga itu airnya ya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Terus apa lagi? Lebih harum daripada minyak kasturi yang jumlahnya ya sangat banyak seperti jumlah bintang-bintang yang ada di langit dari bejana-bejananya. Ya. Yang keindahannya seperti keindahan bintang-bintang yang ada di langit. Ini digambarkan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna Al-Kautsar, kebaikan yang Allah berikan kepada beliau SAW di akhirat. Adapun contoh, wa minal khairatil katsiratil lati a'taha au utiyaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dunya ma sabata fi sahihain min hadis Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadan min al-anbiya qabli. Adapun di antara kebaikan yang sangat banyak yang telah diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, itu sebagaimana terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
aku diberikan 5 perkara yang tak pernah seorang nabi pun sebelumku diberikan 5 perkara ini. Belum pernah. Rasulullah menggambarkan levelnya kenabian. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 5 perkara yang nabi-nabi sebelumku tidak pernah mendapatkan 5 perkara ini. Ya, untuk level kenabian 1 saja misalnya. Nabi diberikan 1, sementara nabi-nabi sebelumnya tidak diberikan itu. Ini saja sudah menggambarkan apa? Kelebihan yang Rasulullah dapatkan berupa pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jumlahnya lebih dari 1, 5. Berarti kan apa? Ini kebaikan yang sangat banyak. Al khairatul katsirah. 5 perkara. Yang pertama, nusirtu birru'bi atau birra'bi masirta syahrin. Yang pertama, aku diberikan pertolongan untuk menghadapi musuhku di mana mereka telah dirasuki ketakutan 1 bulan sebelum bertemu dalam peperangan. Jadi 1 bulan ketika tahu mereka berperang kepada Nabi, udah khawatir mereka, udah ketakutan luar biasa. Itu 1 bulan. Kalau kira-kira 1 bulan sudah ketakutan, kira-kira mendekati harinya ketakutannya berkurang atau semakin bertambah? Semakin bertambah. Betul nggak? Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ju'ilal liyal ardu masjidan wa tahuran. Yang kedua, dijadikan bumi ini, maksudnya tanah yang di muka bumi ini, itu dijadikan untuk tempat bersujud dan sebagai alat bersuci. Kapan kita berwudu dengan menggunakan debu tanah? Ketika tidak ada air yang kita kenal dengan namanya apa? Tayammum. Demikian pula, seseorang yang misalnya sudah tiba waktu sholat, sementara tidak ada masjid di situ, maka dia boleh sholat di mana saja asalkan tidak ada najis di situ. Yang ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yang ketiga, yang kemudian Rasulullah SAW menguatkan kalimat yang pertama, nikmat yang kedua itu, fayumar rajulan min ummati adrakut shalah falyusalli. Jadi maka siapapun yang kemudian dari umatku mendapat waktu sholat sudah tiba, silakan dia sholat di mana saja di muka bumi ini. Jadi sehingga berwudu boleh menggunakan ketika tidak ada air boleh bertayamum dan sholat di situ, begitu maksudnya. Ini ya nikmat yang kedua yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Yang ketiga, wa utitu syafa'ah, dan aku diberikan syafaat. Betul, para nabi nanti akan bisa memberikan syafaat, tapi ada khusus syafaat yang tidak diberikan kepada nabi-nabi selain beliau, yang kita kenal dengan nama asy-syafa'atu al-uthma atau asy-syafa'atu al-kubra. Itu kapan itu? Itu fil yaumil qiyamah yulahiquhum minal qurab wal gham ma la yutiqun fayatlubuna syafa'a fayatuna ila Adam summa Nuh summa Ibrahim summa Musa summa Isa salam hatta tasila in Nabi sallallahu alaihi wasallam fayakum wa yushaffa'. Itu pada hari kiamat. Ya. Manusia berkumpul yang keadaan mereka saat itu diiringi dengan berbagai macam kesulitan, penderitaan yang tidak mampu mereka memikulnya. Itu kepanasan yang sangat luar biasa. Penderitaan mereka yang luar biasa di padang mahsyar. Fayatlubuna syafa'ah. Manusia saat itu mereka mencari-cari syafaat agar urusan di padang mahsyar itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka fayatuna ila Adam, dalam rangka untuk menyelesaikan urusan tersebut, mereka berusaha untuk mendatangi Nabi Adam. Tapi Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat. Pindah kepada Nabi Nuh berdasarkan perkataan Nabi Adam. Datanglah kepada Nabi Nuh karena dia apa? Fa innahu awwalur rasul asarahullah. Ya. Karena dia adalah datangnya Nabi Nuh, dia adalah rasul pertama yang Allah utus.
Datang mereka kepada Nabi Nuh, ternyata juga tidak ada syafaat di situ. Datang mereka kepada Nabi Ibrahim, sama, hasilnya nihil. Datang mereka berpindah kepada Nabi Musa, pun sama, hasilnya nol. Datang mereka kepada Nabi Isa, ya, kalau kata kita mah 11-12, sama hasilnya. Tidak dapat syafaat yang mereka cari-cari. Ya, sampai akhirnya mereka tiba di hadapan Nabi SAW, maka kemudian Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaat. Ini menunjukkan apa? Ini syafaat yang tidak Allah berikan kecuali kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk kumpulan umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Inilah istilah syafaat, inilah dikenal dengan nama maqamah mahmudah. Asa yabasaka rabbuka maqamah mahmudah. Ya. Yang keberapa itu? Yang ketiga. Yang keempat, wa uhilat liyal maghanim, dan dihalalkan untukku mendapatkan bagian dari harta pampasan perang. Dan untuk beliau itu dengan hadis yang disebutkan al-khumus, yaitu berapa? 1/5. Sedangkan nabi-nabi yang sebelumnya itu tidak diizinkan untuk mendapatkan bagian dari harta pampasan perang. Yang ada harus dikumpul, nanti datang api akan melahapnya. Adapun untuk umat beliau, selain umatnya juga dapat, beliau pun mendapat bagian 1/5 dari harta pampasan perang. Kalau kita hitung 1/5 di tiap peperangan yang ada, kalau kita pengen tahu hartanya Nabi itu sangat banyak. Antum lihat apa saja peperangan yang diikuti Rasul ketika Rasul masih hidup. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, perang apa lagi? Perang Khandaq, perang Ahzab sama. Ya, perang Tabuk. Itu Tabuk itu kan berhadapan dengan Romawi tuh. Waktu perang Hunain berhadapan dengan Yahudi, itu hartanya banyak-banyak itu. Romawi dari baju besi mereka. Kalau itu dihargakan, saat ini mungkin kalau dikumpulkan semua harta mereka itu dari baju perang, dari pedangnya, dari perisainya. Belum lagi kemudian kalau itu dikuasai, mereka memiliki perhiasan-perhiasan yang mereka ketika memakai mahkota, mungkin mahkota terdiri dari emas, perhiasan dan seterusnya. 1/5 Rasul dapat dalam peperangan itu. Kalau dikumpulkan harta Rasul udah berapa? Betul enggak? Tapi Rasul menyerahkan semua hartanya untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, 5 kebaikan yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia. Wa kana an-nabiyyu, artinya kebaikan ini diterima beritanya Rasul ketika di dunia. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'istu ila an-nasi 'amah. Adalah nabi-nabi, maksudnya nabi-nabi sebelum beliau itu diutus hanya kepada kaumnya sendiri saja. Sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Berarti agama Nabi adalah agama yang mencakup seluruh agama Nabi sebelumnya. Semuanya berkumpul di dalam agama Rasulullah SAW dari sisi kesempurnaannya. Maka setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi SAW, inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikan kebaikan yang sangat banyak kepada kalian, fasalli rabbuka wanhar, fasalli rabbika wanhar, syukran lillahi ala hadhihi ni'mal 'azimah an tusalliya wa tanhar lillah. Maka salatlah engkau untuk Rabbmu dan berkurbanlah sebagai bentuk bersyukurnya engkau kepada Allah atas nikmat-nikmat yang besar ini. Dan tentu yang dimaksud dengan salat di sini adalah apa? Semua salat.
Walaupun ketika didekatkan dengan berkurbanlah, maka sholat di sini artinya sholat apa? Sholat yang berkaitan dengan kurban berarti sholat Idul Adha. Kan begitu ya. Namun ini lebih dibawa kepada makna ya semua sholat. Ya ketika dekat kepada penyembelihan maka ya sholat duha. Ya. Sehingga kita menyebutkan bahwa berdasarkan penafsiran fassalli lirabbika wanhar, maka salah satu bentuk bersyukurnya kita kepada Allah pada hari Idul Adha ya adalah dengan kita menyembelih hewan kurban. Bentuk bersyukur itu. Salat kita di Idul Adha, salat Id kan? Salat itu menyembelih hewan kurban itu bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini. Nah, hubungannya konteksnya dengan kita, kalau Rasulullah SAW diberikan kebaikan yang banyak dunia dan akhirat, hubungannya dengan kita. Apa hubungannya dengan kita? Ketika kita salat Id dan menyembelih hewan kurban di waktu salat di waktu hari raya Idul Adha. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas apa? Atas nikmat sebelumnya berupa ibadah. Yaitu apa? Kita saum. Ya kan? Kalau kita yang saum, kita saum sebelumnya. Ada saum 9 hari di bulan Dzulhijjah. Bagi orang-orang yang ibadah haji, maka di situ sudah nafar sani kan? Dia sudah wukuf di Arafah, maka sesungguhnya di hari Id itu dia sudah melakukan ya satu rangkaian besar dari sudah menyempurnakan rangkaian besar dari rangkaian ibadah haji. Maka sholat Idul Adha dan berkurbannya bagian dibentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya Allah Subhanahu wa taala ya, menurunkan ayat inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu itulah yang akan putus. Ya. Dikarenakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anaknya wafat yaitu Ibrahim, maka an-kufara Quraisy yaqulun ya, orang-orang kafir Quraisy pun lalu berkata Muhammadun abtar la khaira fihi wala barakatan fihi wala fi atba'ihi abtar. Maka ketika anaknya meninggal itu yaitu Qasim, bukan Ibrahim, itu anaknya bernama Al-Qasim, laki-laki. Maka orang Quraisy pun berkata Muhammad abtar, yaitu Muhammad itu udah putus urusannya. Kenapa? Dia nggak punya anak laki-laki. Berarti apa? Kalau nggak punya anak laki-laki identik dengan keburukan, tidak ada berkah. Buktinya banyak anak-anak perempuan yang mereka apa? Mereka bunuh waktu kecil kan oleh orang kafir Quraisy karena apa? Tidak memberikan kebaikan punya anak perempuan kata mereka. Maka sekarang anak-anak Nabi itu perempuan semua. Yang laki-lakinya meninggal. Berarti apa? Nggak ada lagi kebaikan pada diri Muhammad dan juga para pengikutnya. Karena nabinya aja udah seperti itu. Maka Allah turunkan ayat ini. Inna syani'aka huwal abtar. Justru ya orang-orang yang membenci itu, orang yang membencimu lah yang justru apa? Urusan mereka yang akan tidak mendapatkan berkah. Maka ini menjadi pelajaran kata Syekh Utsaimin. Siapapun orang yang membenci Nabi Muhammad dan juga ajaran beliau dari sunnah Rasul Muhammad SAW, maka dia pasti adalah orang-orang yang urusan hidupnya tidak ada kebaikan dan tidak berkahnya sama sekali. Pelajaran berharga buat kaum muslimin, hati-hati kita mensikapi ajaran-ajaran yang datang dari agama kita, dari Rasulullah SAW. Maka siapa yang membenci sunnah Rasul SAW, maka masuk dalam keumuman ayat ini. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, termasuk orang-orang yang membenci ajaranmu, sunnahmu, maka mereka pasti masuk dalam orang-orang yang abtar, yaitu tidak mendapatkan kebaikan dan berkah sama sekali di sisi Allah Jalla wa'ala. Sampai di situ dulu ya pelajaran tafsir kita pada hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada waktu yang akan datang. Dan mohon maaf tidak ada pertanyaan karena sudah mendekati waktu maghrib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.